Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Rahmat Santosa, NIM 2010411074. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari akuntansi bisnis, materi tentang penyesuaian akun dan penyesuaian neraca lajur. Untuk materi yang pertama, penyesuaian akun. Jurnal penyesuaian adalah tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode demi menyesuaikan jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun terhadap penyataan pada akhir periode tersebut. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi tetapi pada perhitungan dan keterangan tertentu. Yang kedua, alasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ada beberapa alasan perlunya dibuat penyesuaian, yaitu yang A. Kepastian. Dalam kondisi tertentu, tidaklah praktis untuk mencatat setiap kali terjadi transaksi, karena transaksi disebut mungkin hanya memiliki nilai rupiah yang kecil dan berkali-kali terjadi. Yang B. Alokasi periodik. Dalam kondisi tertentu, biaya baru dapat dicatat pada akhir periode karena jumlah tergantung pada pemakaian selama satu periode. 3. Unsur-unsur penyesuaian. Ada beberapa unsur transaksi yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian pada akhir periode akuntansi, yaitu yang A. Selisih kas kecil. Ketika akuntan memiliki jumlah kas dengan perhitungan langsung kas kecil di box atau kas opname, sering kali ditemukan bahwa jumlah kas yang ada tidak sama dengan jumlah yang seharusnya, yang berupa voucher atau bukti-bukti ditambah uang tunai pada setiap perhitungan. Oleh karena itu, diadakanlah penyesuaian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 2010411075. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksiran kerugian piutang usaha. Dalam proses bisnis, faktor-faktor ketidakpastian pasti selalu dihadapi. Sering terjadi pelanggaran mengalami kebangkrutan, pelanggan pindah alamat tanpa memberitahu sehingga perusahaan sulit untuk melakukan penagihan, dan ada pelanggan yang meninggal dunia. Ada beberapa cara menentukan taksiran kerugian piutang, yaitu yang pertama, pendekatan neraca. Persentase kerugian dari jumlah piutang usaha. Contohnya, taksiran piutang usaha tahun 2007 sebesar 5% dari jumlah piutang usaha. Jumlah piutang usaha dalam neraca sebesar 50 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Perhitungannya 5% kali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Yang kedua, pendekatan laba rugi. Persentase kerugian dari jumlah penjualan kredit. Contohnya, taksiran kerugian piutang untuk tahun 2007 sebesar 2% dari jumlah penjualan kredit. Jumlah penjualan kredit selama tahun 2007 sebesar 150 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ana Fitria, nomor NIM 2010411076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 4, yaitu tentang biaya pemakaian perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai. Dalam perhitungan jumlah perlengkapan yang terpakai, saldo perlengkapan awal periode ditambahkan dengan jumlah perlengkapan yang dibeli selama periode itu, dikurangi saldo perlengkapan akhir periode. Berikut ini adalah contoh dari perlengkapan yang terpakai. Contohnya yaitu, pada akhir tahun 2007 diketahui jumlah perlengkapan yang tersisa sebesar 250.000. Jumlah perlengkapan awal periode 1 Januari 2007 yaitu 750.000. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian sendiri terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama yaitu tanggal, kedua yaitu akun atau keterangan, yang ketiga ref, yang keempat debit, dan yang kelima kredit.
Kolom tanggal berisi tahun, bulan, dan tanggal transaksi tersebut. Kolom akun atau keterangan berisi nama akun dari transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada kolom ref. Kolom ref ini berisi nomor akun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu kolom debit dan kredit berisi jumlah rupiah pada jurnal penyesuaian ini, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 2007, beban perlengkapan terdapat di debit, yaitu sebesar 500.000. Lalu persediaan perlengkapan terdapat di kredit, yaitu sebesar 500.000. Dan keterangan dari transaksi tersebut adalah perlengkapan yang terpakai. Cara perhitungannya yaitu 750.000 dikurangi 250.000, yaitu sebesar 500.000. Kemudian jumlah perlengkapan yang terpakai pada tahun 2007 sebesar Rp250.000. Jurnal penyesuaiannya sama seperti tabel pertama, yaitu jurnal penyesuaian, tetapi yang membedakan yaitu isi dari debit dan kreditnya. Kalau tabel yang awal tadi isi debitnya 500.000 dan kreditnya 500.000, sedangkan tabel yang kedua ini debitnya yaitu 250.000 dan kreditnya 250.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskananda. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi yang D, yaitu biaya dibayar di muka atau per sekot. Biaya-biaya ini sebenarnya belum menjadi beban perusahaan, tetapi perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Contohnya mencangkup iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh soalnya adalah pada tanggal 2 November 2007, perusahaan membayar beban iklan sebesar Rp300.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Di sini cara pengerjaannya ada dua, yaitu bisa diakui sebagai aset dan juga bisa diakui sebagai beban. Untuk jawaban untuk soal tadi adalah jika diakui sebagai aset, jurnal tanggal 2 November 2007. Di kolom akun atau keterangan terdapat iklan dibayar di muka pada debit dan kas pada kredit. Nominal masing-masing adalah Rp300.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2007. Di kolom akun atau keterangan terdapat beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di sebelah kredit. Nominal masing-masing adalah Rp200.000. Cara perhitungannya adalah 2/3 dikali 300 sama dengan Rp200.000. 2 didapat dari jangka waktu iklan yang sudah menjadi beban, yaitu 2 bulan, November dan juga Desember. 3 dapat dari jangka waktu pembayaran 3 bulan, yaitu November, Desember, dan juga Januari. Dan jika diakui sebagai beban, jurnal tanggal 2 November 2007. Pada kolom akun atau keterangan terdapat beban iklan di debit dan juga kas di sebelah kredit. Nominal masing-masing adalah Rp300.000. Jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2007. Pada akun atau keterangan terdapat iklan dibayar di muka pada debit dan beban iklan pada kredit. Masing-masing nominal adalah Rp100.000. Perhitungannya adalah 1/3 dikali 300 sama dengan Rp100.000. 1 didapat dari jangka waktu iklan yang belum menjadi beban, yaitu 1 bulan, Januari. Dan 3 didapat dari jangka waktu pembayaran 3 bulan, yaitu November, Desember, dan juga Januari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia Nafisa Putri, nomor NIM 2010411078. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap. Pada akhir tahun dilakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap. Nilai aset tetap akan mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Contohnya adalah penyusutan atas peralatan, penyusutan atas kendaraan, penyusutan atas bangunan, atau penyusutan atas aset tetap tidak terwujud. Contohnya, pada akhir tahun 2006 ditetapkan penyusutan atas peralatan sebesar Rp500.000 dan jurnal penyesuaiannya
ada di tabel tanggal, yaitu 2006 Desember tanggal 31. Bunyinya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Keterangannya penyusutan atas peralatan. Dan di kolom debit dan kredit sama-sama 500.000. Contoh yang kedua, penyusutan atas kendaraan sebesar 3% dari harga perolehan atau harga perolehan kendaraan sebesar 50 juta. Jurnal penyesuaiannya tanggal 2006 Desember. Jurnal penyesuaiannya dibuat tabel. Dan di kolom tanggal yaitu ada tahun, bulan, dan tanggal, yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan, keterangan penyusutan atas kendaraan. Dan di kolom debit dan kredit sama-sama 1.500.000. Perhitungannya 3% dikali 50 juta sama dengan 1.500.000. Yang F yaitu biaya yang masih harus dibayar atau utang beban. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban perusahaan, namun sampai akhir periode akuntansi belum dibayar. Contohnya, gaji yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, atau bunga yang belum dibayar. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2007 dilakukan perhitungan dan ternyata gaji karyawan sebesar 5 juta untuk bulan Desember belum dibayar oleh perusahaan. Jurnal penyesuaiannya tanggal, ada tahun, bulan, dan tanggal, yaitu 2007 Desember tanggal 31. Bunyi akun, beban gaji pada utang gaji, keterangan membayar gaji karyawan. Dan di kolom debit dan kredit sama-sama 5 juta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Kusmawati, NIM 20104111079. Di sini saya akan menjelaskan materi pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan tetapi sudah diterima. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007 perusahaan menyewakan sebuah bangunan perusahaan sekitar 3 juta untuk masa tahun 3 tahun. Jumlah tersebut langsung diterima perusahaan pada tanggal transaksi 1 Januari 2007. Berikut adalah contoh-contoh tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan materi H, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan ini adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi pada akhir periode akuntansi belum diterima. Contohnya adalah bunga simpanan di bank yang belum diperhitungkan oleh bank sampai akhir periode. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nurwayuni, NIM 20110411082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau sering disebut dengan kertas kerja atau worksheet merupakan lembaran kertas berkolom yang berisi semua unsur-unsur akun, baik akun real maupun akun nominal. Akun nominal adalah akun yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Akun nominal ada pendapatan, pembelian, dan biaya-biaya. Akun real adalah akun yang dimasukkan dalam laporan neraca. Akun real ada aset, kewajiban, dan modal. Neraca lajur terdiri dari 12 kolom. Kolom yang pertama, kolom kode akun. Kedua, nama akun. Ketiga, neraca saldo, ada debit dan kredit. Kolom penyesuaian ada debit dan kredit. Kolom neraca saldo disesuaikan ada debit dan kredit. Kolom laba rugi, debit dan kredit. Dan yang terakhir kolom neraca ada debit dan kredit yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Maratu Salika, NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman penyusunan neraca lajur. Untuk yang pertama, kolomnya itu berisi tentang nomor akun. Nomor akun ini diurutkan mulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biasanya yang terakhir itu beban. Untuk yang kedua yaitu kolom nama akun. Nama akun ini berisi tentang nama-nama jenis akun yang ada dalam perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo ini merupakan pindahan dari neraca saldo yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom jurnal penyesuaian. Kolom ini biasanya khusus untuk menampung jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo yang disesuaikan. Ini berisi tentang jumlah dari penambahan atau pengurangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya yaitu kolom laba rugi. Kolom ini biasanya berisi tentang akun-akun yang dari akun pendapatan dan akun beban. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom neraca. Kolom neraca ini khusus menampung akun real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang selanjutnya setelah diisi semua kolomnya nanti dijumlahkan. Dan untuk kolom laba rugi nanti jumlahnya dapat diketahui perusahaan akan mengalami laba ataupun kerugian. Yang terakhir yaitu melakukan penjumlahan dari sisi debit dan di sisi kredit dari kolom neraca dan kolom laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.